Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzil fadli wal in'am wa faddala syahra ramadhan ala ghairihi min syuhuril 'am khassahu bimazidi minal fadli wal karami wal in'am wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram ilahun tafarrada bil kamali wat tamam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa sham. Alhamdulillah, kita saat ini dengan izin Allah sudah berada pada bulan Ramadan. Sahabat Inhar perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Fajar dan di sini saya ada Asyam. Insyaallah akan membersamai sahabat sekalian selama beberapa menit ke depan. Ngapain kita, Syam? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena atau mungkin pertanyaan yang sering kali ditanyakan saat bulan Ramadan, yaitu apakah boleh kita tidur seharian saat berpuasa? Kan ada dalilnya tuh, Pak. Naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbih wa amalahu mudha'af wa du'auhu mustajab wa dhanbuhu maghfur. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya didapat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, itu benar nggak ya, Pak? Masya Allah. Kayaknya menarik nih kita bahas, Mas. Insya Allah beberapa menit ke depan ini kita akan sama-sama bahas ya terkait dalilnya, kemudian bagaimana menurut pendapat ulama. Nah, jadi hadis ini seringkali dipolitisasi, mungkin apa bahasanya ya, mungkin sering disalahgunakan ya bagi sebagian masyarakat sebagai pembenaran terhadap sikap bermalas-malasan, dan banyak bagi kita mungkin dalilnya bahwasanya tidur sepanjang hari itu tetap berfaedah bagi dirinya, karena itu menurut pribadi kita masing-masing, kan ada dalilnya, begitu mungkin ya. Tapi sejatinya pembenaran ini tidaklah benar, karena banyak tidur dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, padahal pemikiran seperti ini tidaklah benar gitu. Sebab salah satu adab dalam menjalankan ibadah puasa yaitu menghindari atau tidak memperbanyak tidur pada siang hari, seperti bagaimana Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, bal minal adabi an la yaksirun nauma bin nahari hatta yahissa bil ju'i wal 'atash wa yastash'uru du'fal quwa fayasfu 'inda dzalika qalbuh. Yang artinya sebenarnya bahkan dari adab ketika menjalankan puasa itu adalah tidak memperbanyak tidur, Syam. Nah, gitu adabnya. Hingga seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa itu bisa merasakan lapar, kemudian haus, merasakan kepayahan. Tujuannya adalah ketika itu hatinya akan menjadi jernih. Itu menurut Imam Ghazali, ahli hikmah kan gitu ya? Iya. Oh, jadi gitu ya, Pak. Terus gimana tuh puasa? Kemudian, itu kan dari segi hikmah ya. Nah, kemudian bagaimana ulama fikih memandang apakah puasanya sah atau tidak ya, Syam? Menurut, ini sekarang silakan Asyam menjawab deh. Menurut Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menjelaskan, idza nama jami'an nahari wa kana qad nawa minal laili sahha shaumuhu 'alal madhhab. Apabila seorang yang berpuasa tidur sepanjang hari sedangkan ia telah berniat puasa pada malam harinya, maka puasanya adalah sah. Demikian menurut pandangan mazhab Syafi'i. Masya Allah. Jadi tetap sah puasanya, Pak, meski ia tidur bahkan hanya bangun sebentar saja saat adzan berkumandang untuk menunaikan sholat wajib. Lalu lanjut tidur lagi, tapi hukumnya tetap sah puasanya menurut mazhab Syafi'i. Meski tidur seharian saat berpuasa tidak membatalkan puasa berdasarkan pendapat mayoritas ulama, tetapi alangkah baiknya jika waktu bulan puasa digunakan untuk beribadah dan beramal soleh, karena sayang sekali jika bulan paling pahala ini disia-siakan begitu saja. Nah, jadi puasanya tetap sah ya, Syam ya, betul. Itu menurut ulama fikih, insyaallah. Tetapi ada tetapinya nih, nilainya bisa rendah, bahkan ada yang bilang zero mungkin. Nah, namun kalau tidurnya dalam rangka menghindari perbuatan yang sia-sia atau menghindari perbuatan maksiat, nah maka itu bisa dihitung sebagai ibadah. Tapi kalau tidurnya hanya untuk
menghilangkan dahaga, menghilangkan rasa lapar, mengulur waktu, menunggu waktu buka. Nah, ini bisa jadi termasuk ke dalam kategori yang menyia-nyiakan waktu. Nah, sebenarnya ya boleh-boleh saja sih tidur ketika menjalankan ibadah puasa, tapi tadi harus jelas dulu niatnya. Tidurnya untuk apa? Untuk ibadah atau untuk menyia-nyiakan waktu atau mengulur waktu hingga menunggu waktunya datang iftar. Seperti yang kita sama-sama khawatirkan nih, bahwasanya puasa kita, dahaga kita, lapar kita ketika berpuasa itu bisa jadi berpahala di sisi Allah, atau bahkan kita justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Di sini ada kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaim, al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nazru bisyahwah wal yaminul kadhibah. Kira-kira artinya apa tuh, Syam? Oh, artinya adalah 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Pertama, membicarakan orang lain, yang kedua, mengadu domba, ketiga, berbohong, keempat, melihat dengan syahwat, dan kelima, sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nah, jadi jelas ya, kita menghindari maksiat, menghindari melakukan dosa. Khawatirnya adalah puasa kita ya tetap dahaga dan lapar tetap kita rasakan, tapi nggak ada pahala, yang kan ngeri banget, Cam. Gitu. Makanya kalau kita menghindari dari 5 hal itu mungkin, nah, bisa dengan tidur itu bisa dihitung sebagai ibadah, gitu, Syamto. Oh, gitu ya, Pak. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Alhamdulillah berarti terjawab ya para sahabat. Iya, insyaallah, bismillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lamu bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.